Assalamualaikum sahabat Ayashi, terima kasih tetap setia mendukung channel ini. Untuk yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe-nya, dukung terus channel Islam agar terus berkembang karena dengan mendukung channel Islam Anda telah turut menyampaikan dakwah. Makhluk terkutuk yang satu ini bukan dipenuhi Roh Kudus tapi dipenuhi roh iblis dalam dirinya. Kelakuannya semakin hari tak ubahnya seperti iblis, bahkan lebih terkutuk dari iblis. Entah setan apa yang merasukinya. Saifuddin Ibrahim mengaku dirinya lebih pintar dari Nabi Muhammad. Semoga Dajjal kecil ini mengerak di neraka dan mati mengenaskan. Jijik saya lihat mukanya. Berita tanah air ini luar biasa semuanya. Mereka ngomong ini TV One itu kejar kemana-mana, sampai mewawancarai teman saya Samsul Hidayat di Solo bahwa saya ini bukan, kata Samsul Hidayat bahwa saya ini bukan guru besar Al-Quran. Saya guru besar Al-Quran, guru besar hadis, sejarah Islam. Kenapa bisa jadi guru besar? Nabi Muhammad itu buta huruf, jadi lebih pintar saya daripada Nabi Muhammad, Samsul. Dan kecerdasan saya melebihi di atas rata-rata teman kita. Kecerdasan. Kalau kepandaian, kamu lebih pandai, Samsul. Kamu cum laude. Tetapi cum laude-nya kamu hanya buku pelajaranmu 1, 2, paling buku kamu. Buku saya itu branded untuk 1 mata pelajaran. Jadi saya tidak mengejar nilai cum laude. Tetapi kecerdasan saya diisi dengan banyak pengetahuan dan pemahaman terhadap 1 buku. Jadi begitu, Samsul Hidayat, dekan fakultas apa kamu itu? Saya bukan dekan. Saya lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bermain pedang dan mengandalkan berpedang untuk menyampaikan, menyiarkan ajarannya. Kamu tahu nggak, Islam menyebar dari Mekah, dari Madinah ke Palestina itu menelan 1,5 juta nyawa manusia harus putus. Nah, tahu nggak itu? Harus dipelajari. Dan ketika Bang Mamat itu sampai di Madinah, di sana ada 5 suku Yahudi. Salah satunya itu adalah suku Nasrani, dibabat habis oleh Bang Mamat, 5.000 orang ngek sama Bang Mamat itu. Apakah itu benar? Benar nggak menurut kamu cara seorang nabi seperti itu? Ya, maaf ini, nggak begitu caranya. Itu cara biadab. Sedangkan Pancasila ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan kemanusiaan yang tidak adil dan biadab. Apa yang diharapkan dari ajaran Islam ini? Tidak ada yang diharapkan untuk membangun Indonesia ke depan, hidup toleransi dan damai. Itu nggak bisa diharapkan Islam itu hancur. Memang mayoritas, tetapi kelakuannya itu seperti Yusuf Mansur, Fish Travel, itu penipu semua. Saya nggak punya kesempatan untuk menipu memang. Tetapi menipu atas nama agama itu adalah kejahatan yang luar biasa. Jadi begitu, Samsul. Kan kamu tahu saya sudah libas habis itu. Memang kamu ketua redaksi majalah Sobron. Saya adalah wartawannya. Coba mana yang pintar?
wartawan kah atau kepala ketua redaksinya? Lebih pintar saya. Kenapa? Karena saya bertemu dengan orang-orang. Kamu boleh pintar di dalam pemahamanmu, di dalam ilmumu, tetapi praktek lapangan saya menang. Sama siapapun, seluruh mahasiswa yang pernah dihasilkan oleh Fakultas Usuluddin itu, saya yang terbaik. Karena saya memenangkan 15 Muslim, 15 orang Kristen masuk Islam. Karena dakwah saya ketika itu. Karena ketidakmengertian saya tentang Kristen. Orang Kristen, bahkan pendeta, masuk Islam di Klaten itu. Pak Wuryadi. Setahun kemudian meninggal dunia. Kan saya laporin terus sama kamu. Sebagai kepala redaksi majalah Sobron waktu itu. Karena saya ini wartawan. Saya tahu kejahatan teman-teman kita. Saya tahu kejahatan Rusli S. Tahu semuanya. Kelakuannya siapa. Si Yuliat Mono yang sekarang jadi Bupati Karanganyar. Saya tahu semua. Kenapa? Saya wartawan. Saya nggak pernah mewawancarai orang. Saya harus tahu dulu kelakuan temannya ini dari teman dekatnya. Halo. Nggak bisa, Samsul. Ya. Kalau urusan saya tetap mengatakan diri saya profesor. Ahli sejarah Bang Mamat. Nanti saya akan tahu semua, nanti saya akan bongkar semua kesempatan ini. Bagaimana Bang Mamat dan kelakuan seksual miringnya itu. Saya bisa bongkar semua, seluruh buku, daftar, hadis, semua lengkap di saya. Ya, yang diakui oleh Muslim atau tidak, yang diakui oleh orang-orang Sunni saya punya, yang diakui oleh orang-orang Syiah saya punya. Saya miliki itu semua. Jadi, ya maafkanlah saya, wahai Samsul Hidayat. Kita berteman baik dari sejak kuliah. Dan tidak ada satupun yang membuat kita bertengkar, bermusuhan. Tetapi janganlah gara-gara saya menghina Nabi Muhammad, kamu tersinggung. Ini yang bahaya itu. Jadi ini yang penting harus kita satukan dulu. Intinya kita harus menjadikan Indonesia ini toleransi dan damai, bangsa yang bisa hidup antar sesama. Tetapi kamu jangan membawa ajaran Islam ini menjadi lebih radikal lagi. Memang benar kamu sebut bahwa paman saya, Kiai Haji Abdul Ghani Mashkur itu adalah pimpinan Muhammadiyah Bima. Tetapi bukan karena itu lalu kamu menuduh saya ini adalah NII, Negara Islam Indonesia. Bukan itu. Itu kan dulu. Boleh saja saya ini jahat. Itu dulu. Sekarang kan berubah. Saya sudah ikut Yesus Kristus. Artinya apa yang saya pelajari dari seluruh ayat Al-Quran itu saya tahu semuanya. Dan saya pilah-pilah mana ayat yang benar, mana ayat yang tidak benar dalam Al-Quran. Saya tahu semua. Nah sekarang saya lebih pintar dari kamu dalam bahasa Arab. Kamu nggak berani ngomong bahasa Arab dengan saya. Dulu memang saya rendah di bawah kamu dalam ilmu bahasa Arab. Iya. Daripada Profesor Abdul Fattah Santoso, mungkin penguasaan bahasa Arabnya lebih bagus saya sekarang. Tapi kalau dulu, dia adalah guru saya, guru kita semua, Fattah Santoso. Dan menguasai bahasa Arab. Tapi sekarang kan belum tentu. Lebih pintar saya. Itulah pentingnya kita belajar, Samsul. Tetapi kesepakatan kita harus menjadikan Indonesia ini menjadi negara toleransi dan damai. Jangan sampai agama menguasai Indonesia, entah ke agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tidak boleh dibawa ke ranah kehidupan pada umumnya. Jadi begitu, Samsul.